Halo semua, jumpa lagi dengan Awi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Awi Indonesia mau membahas tentang pruning. Apa itu pruning? Pruning adalah suatu tindakan untuk mengurangi batang pada tanaman dengan harapan tertentu. Tetapi kadang-kadang kawan-kawan tidak berani melakukan pruning pada tanaman kesayangannya. Ada alasan takut mati atau takut tidak berbuah lagi. Tetapi sebenarnya dengan pruning itu tanaman akan lebih maksimal dalam menghasilkan buah atau bunga atau keindahan yang ditampilkan oleh tanaman tersebut. Apakah benar yang dikatakan itu? Pak Awe telah melakukan beberapa hari yang lalu pruning pada jambu dan ketela karet. Bagaimana hasil pruning yang telah dilakukan oleh Pak Awe beberapa hari yang lalu? Kita ikuti video berikut ini. Oke. Pada video perawatan Taman Tambu Lampot, Pak Awe telah menjelaskan cara pruning. Di sini Pak Awe mengambil video yaitu pemangkasan pohon jambu merah. Pohon jambu merah ini setelah berbuah maka dahannya sudah panjang, dan itu untuk membuahkannya kembali itu ada perlu pemangkasan. Pemangkasan ini berguna untuk satu, merangsang tunas kembali sambil membawa bunga. Samping itu juga untuk mengurangi efek angin terhadap tanaman ini, sekaligus untuk perapian. Oke, kita ikuti pemangkasannya. Caranya bagaimana, tekniknya bagaimana, kita ikuti. Ini sudah terlalu terlalu panjang. Secara teknis, bahwa pemangkasan dahan, misalnya dahan yang menjulur ini kita ambil tiga mata ruas. Satu, ini tampak ruasnya, ada 1, 2, dan 3. Paling enggak minimal setelah ruas ketiga ini nanti kita potong, dan ini akan kita lakukan seluruhnya ke semua dahan. Oke, ini kita ambil, kita hitung 1, 2, 3, berarti kita potong yang sebelah sini. Oke, ini sama. Yang ini kita hitungnya dari pangkal sini, 1, 2, 3, berarti kita potong sini. Oke. Nah, penampakannya seperti ini. Harapannya ini nanti akan bersemi, membawa dahan baru dan membawa bunga untuk menjadi buah. Oke, begitu. Dan setelah 40 hari, inilah penampakan hasil pruning yang dilakukan oleh Awi Indonesia. Jambu merah tampak rapi, tetap di dalam pot. Dahan yang dulu kita pruning sekarang memunculkan cabang-cabang kecil baru.
satu batang rata-rata menampilkan 2-4 batang baru. Ya memang masih kecil-kecil, tetapi di batang-batang baru tersebut hampir 75% membawa bunga atau calon buah. Ya, contohnya ini. Di batang kecil ini ada 2 calon bunga. Ya. Masih unyu-unyu, masih kuncup. Di bagian lain juga ada yang membawa calon bunga. Bahkan ini 3 dalam satu batang. Oke, bagi kawan, terbuktikan bahwa dengan pruning tanaman buah kita tidak mati, tapi akan bersemi kembali dan membawa hasil atau calon buah yang lebih banyak. Batangnya kecil tapi membawa bunga atau calon buah. Oke. Bahkan kadang-kadang tidak imbang antara besar bunga dengan batangnya. Batangnya masih kecil tapi membawa bunga, dan ini adalah calon buah jambu merah. Ini ada 2 batang, di tiap-tiap batang ada calon bunganya masing-masing 1. Yang ini bercabang 2, tapi di satu batang berbunga 3. Tapi yang jelas tidak seluruhnya membawa bunga, sekitar 75% lah membawa bunga sebagai calon buah yang akan dipersembahkan di Taman Inspirasi. Kita cek yang di atas, oh sama, yang kedua ini 1, ternyata ada 3. Yang atas oh sama, alhamdulillah. Ini batang 1 kita potong bisa bersemi menjadi 3, 4 bahkan, dan masing-masing ada calon bunga sebagai calon buah. Oke, jangan ragu kawan untuk melakukan pruning untuk merapikan dan mendapat hasil maksimal. Pada video Pak Awi yang lain, ayo tanam ketela karet, Pak Awi juga melakukan pruning. Ini dilakukan sekitar 20 hari yang lalu, yaitu pruning batang ketela pohon. Ketela pohon ini dijadikan Pak Awi sebagai sumber sayur untuk disantap bersama sambal terasi. Godong telo plus sambal terasi plus ayam goreng, wow, rasanya mantap jiwa, kata Mamski. Ini penampakan sebelum di pruning. Batangnya panjang-panjang, besar-besar, dan yang kita ambil adalah pucuknya. Pucuk di batang itu daun mudanya yang kita ambil. Oke, ini proses pempruningan. Alatnya menggunakan alat seadanya, yaitu gergaji. Tidak perlu menggunakan alat yang mahal-mahal, alat yang ada di rumah saja, dan itu tidak masalah. Oke, kita percepat ya videonya. Dalam melakukan pruning, jangan ragu-ragu. Jangan berpikiran bahwa tanaman ini nanti akan mati. Tapi pastikan bahwa tanaman ini nanti akan bercabang. Dan percabangannya itu akan semakin banyak, Jadi jangan ragu-ragu. Harus kita bersihkan sebersih mungkin batang-batang yang tidak produktif. Dalam melakukan pruning ketela, tetap kita sisakan beberapa mata ruas di bawahnya.
1 atau 2 mata ruas saja sebetulnya sudah cukup, sehingga nanti dengan 1 atau 2 mata ruas itu nanti di sana akan tumbuh batang. Kalau 2 nanti akan tumbuh 2 batang baru, kalau 1 akan tumbuh 1 batang baru, kalau 3 otomatis akan muncul 3 batang baru. Begitu kawan logikanya. Ini sangat terlalu besar dan itu sangat tidak produktif, maka kita lakukan pruning untuk lebih produktif lagi. 3 batang besar kalau kita potong, nah ini ada 3 potong besar, 3 pohon besar tadi, batang besar tadi, ini kita sisakan masing-masing 2, berarti nanti harapannya akan muncul sekitar 6 tunas baru yang membawa daun muda. Oke, dan setelah 20 hari inilah hasilnya, daun-daun batang muda membawa daun-daun muda ya. Ini mulai dari pucuk sampai bawah layak konsumsi semua, karena ini masih lembut dan ini bisa kita jadikan konsumsi kulup godong telo. Semuanya masih transparan ya. Oke, kita lihat hasil tumbuh batangnya ya. Di mata ruas tumbuh 1. Waduh, ini malah berjubel banyak sekali. Jadi berapa ini? Waduh, luar biasa. Dan ini yang sangat luar biasa, semua daunnya adalah layak konsumsi, mulai pucuk dari sampai dengan bawah. Bagaimana kawan? Berhasil kan pruning ketela karet kita, dan ini bisa kita nikmati bersama keluarga. Oke, masih ragu untuk melakukan pruning? Janganlah, pruning akan membuat lebih produktif lagi. Oke, ini semua layak konsumsi. Tinggal kita menunggu waktu Mamski siapnya kapan untuk melakukan masak kulup sambal terasi, kulup godong telo sambal terasi plus ayam goreng untuk makan siang. Oke, semua transparan, artinya semua masih muda, batangnya pun masih hijau muda. Ini nanti kalau kita potong dia akan bersemi kembali, otomatis 20 hari lagi kita panen. Untuk pruning tidak perlu menggunakan alat yang mahal-mahal, tapi gunakan alat yang ada saja. Sarana penting tapi tidak terpenting.